Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Happy You. Sekarang kita ndak main game, sekarang belajar bersama Happy dan Ayu. Hari ini sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe, terus klik lonceng, like, dan komen ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke. Hari ini kita materinya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nih, oleh saya. Oke. Nih, coba kalian sebelum masuk ke materi, coba kalian lihat gambar ini ya. Yang dimaksud gambar ini apa? Pasti kalian sudah tahu. Di belakangnya sudah ada apa? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Satu, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nih, istilah Indonesia ini aslinya nama Indonesia ini muncul pada pertama kali pada tahun 1850 yang diperkenalkan oleh redaktur majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia bernama J.R. Logan. Dia yang memberi nama Indonesia. Tapi gini, nama Indonesia itu bukan hanya kepulauan yang jadi negara Indonesia ini dulu, kayak Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, itu semuanya di jurnal dianggap Indonesia. Kepulauannya semuanya ke Indonesia kalau dulu, karena belum merdeka. Terus berdasarkan pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia berbentuk republik. Nanti kan republik dengan sistem desentralisasi, yaitu otonomi daerah itu menjalankan pemerintahannya seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh UUD ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kalau urusan pemerintah pusat itu kayak hubungan luar negeri, politik, keamanan itu salah satu contoh urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak akan bisa ikut campur. Nah, coba kalian lihat gambar berikut ya. Nah, ini di sini ada gambar peta. Di sini. Dari peta ini coba kalian tuliskan apa sih yang ada di dalam pikiranmu kalau melihat peta ini. Oke? Apa yang kamu pikirkan ketika melihat peta ini? Oke? Paham ya? Kalau paham kita lanjut, kalau tidak paham bisa diulangi lagi nanti. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, coba kalian lihat gambar berikut ini. Nah, Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Apa sih
ada dalam pikiran kalian kalau melihat kata-kata ini dan gambar ini? Pancasila dan UUD. Apa yang terlintas dalam pikiranmu? Coba nanti tuliskan ya. Oke, lanjut. Nah, nih, Indonesia sebagai satu kesatuan. Indonesia merupakan negara kepulauan karena memiliki banyak kepulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia beranggapan laut adalah penghubung pulau, bukan pemisah pulau. Oke, ini wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, harus terjamin dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau golongannya. Di sini sudah ada gambarnya. Ini saya usah diingat nih. Ini kalau ini gambarnya ini tentang satu kesatuan kayak di Jawa. Ini semuanya adat istiadat yang ada di Indonesia, tapi tidak semua. Ini mencerminkan satu kesatuan yang ada di Indonesia. Oke, lanjut untuk materi berikutnya. Perwujudan wawasan Nusantara dalam memperkuat NKRI meliputi beberapa aspek berikut. Ini aspeknya ada aspek ideologi. Kalau aspek ideologi ini tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sesuai dengan jati diri bangsa. Kalau ini aspeknya tentang aspek ideologi tentang Pancasila. Yang kedua, aspek ekonomi. Kalau ekonomi ini, negara Indonesia bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil. Terus yang ketiga, aspek sosial budaya. Kalau aspek sosial budaya ini, Indonesia itu memiliki banyak ragam budaya yang menjadikan Indonesia ini unik di mata dunia. Contohnya kayak di Indonesia, bahasanya banyak, tidak hanya satu, tapi bahasa nomor satunya yaitu bahasa Indonesia. Kayak di Banyuwangi, bahasanya kalau bahasa daerahnya bahasa Osing. Terus Jawa, bahasa Jawa. Terus Sunda, bahasa Sunda. Jakarta, Betawi. Terus Madura ya, bahasa Madura. Dan lain-lain banyak, nggak bisa nyebutin saya tidak bisa nyebutin satu persatu. Oke, lanjut. Aspek pertahanan dan keamanan. Kalau aspek pertahanan dan keamanan ini harus harus tertanam di semua rakyat Indonesia untuk memelihara pertahanan dan ketahanan Indonesia. Walaupun kita tidak menjadi kayak TNI atau Polri, kita itu menjaga pertahanan dan keamanan dengan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, kalau jadi pelajar ya harus menjauhi pergaulan bebas gitu. Terus guru sebagai apa ini itu banyak, nggak hanya ikut berperang ataupun ikut tembak-tembakan kayak di polisi kayak itu, nggak usah, itu urusan mereka. Kalau urusan perang TNI, kalau urusan keamanan polisi. Tapi kita juga harus menanamkan kesadaran bela negara juga. Masa semuanya dia diberikan ke mereka? Kita harus, kalau tidak ada kesadaran bela negara, negara ini akan runtuh sendirinya.
Oke, lanjut. Nah, kalau yang terakhir ini aspek politik. Indonesia mengenai politik bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Oke, kalau sudah paham kita lanjut, kalau tidak paham nanti bisa diulangin lagi ya. Oke, lanjut. Nah, yang D, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan. Kalau ini yaitu peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Yang pertama ini keteladanan, ketokohan, pewarisan. Kalau peran tokoh di masyarakat ya kayak tadi, kalau tokohnya itu sudah dia sebagai teladan, jangan sampai tokoh masyarakat malah memberikan contoh yang jelek. Terus yang kedua ketokohan. Dengan ketokohan tadi, tokoh masyarakat tadi bisa bisa memberikan peran untuk memberikan semangat dan komitmen kebangsaan. Terus yang ketiga pewarisan, bisa ketokohannya nanti bisa diwariskan ke beberapa orang atau beberapa keturunannya yang sudah dipercaya sejak awal. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar anak-anak sedang mengibarkan bendera, dan depannya ada dua tangan yang bersatu. Apa sih maksud gambar ini? Coba kalian jelaskan ya. Yang kedua, perilaku menjaga keutuhan NKRI. Kalau ini yang pertama, kehidupan di keluarga. Yang pertama, menjaga nama baik, berjuang untuk memajukan kesejahteraan keluarga, tulus merelakan putra-putrinya menjadi guru di daerah terpencil. Ini salah satu contoh, cuma 3 saja. Kalau disebutkan semua banyak. Lanjut, yang kedua, kehidupan masyarakat, bakti memajukan daerahnya. Contohnya, terus menjaga nama baik daerah, memajukan daerah. Ini contohnya 3 aja ya. Lanjut ke kehidupan sekolah. Maaf ya, tulisannya agak salah. Kehidupan sekolah. Yang pertama, menjaga nama baik sekolah, mengharumkan nama baik sekolah, belajar dengan tekun, terus menghormati guru, menghormati orang tua. Ini contohnya saya sebutkan 3 saja dah, jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan nanti banyak tambah lama nanti penjelasannya. Oke, lanjut. Yang keempat, kehidupan bernegara, membayar pajak secara rutin, menjaga fasilitas umum, mengharumkan nama bangsa dalam dunia internasional. Yang kedua, menjaga fasilitas umum. Contohnya di Banyuwangi, mungkin banyak sekali di pinggir jalan tuh ada lampu jalan, jangan sampai dirusak, malah kita harus jaga. Oke, paham? Kalau paham kita lanjut ke berikutnya. Kalau tidak paham bisa kalian ulangi lagi ya. Nah, ternyata materinya sudah selesai. Sekarang kita ada di bagian akhir atau penugasan. Seperti biasa, ada materi pasti ada tugas. Untuk tugas ini untuk supaya tahu kalian sudah pahamnya sampai mana,
mendengarkannya cuma sampai mana, kayak gitu. Ini penugasannya. Nah, yang pertama seperti biasa, jelaskan kembali penjelasan di depan tadi. Penjelasannya jelaskan kembali sudah, teman. Yang kedua, menurutmu apa makna negara Indonesia bagi dirimu? Maknanya itu apa bagi dirimu? Dirimu yo, bukan diri orang lain. Yang ketiga, bagaimana caramu menjaga keutuhan NKRI? Caramu ya. Oke. Lanjut, yang keempat, jika ada pertanyaan saat penjelasan silakan dijawab ya. Nah, terus jangan lupa tugas ini dikumpulkan di gurumu. Iya. Nih, nomor 2 sama nomor 3 ini jawabannya masih beda-beda karena menurutmu dan menurut caramu. Oke. Jangan lupa dikumpulkan di gurumu. Ternyata sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sebelum selesai, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya, untuk mendapatkan info terbaru mengenai pendidikan. Tapi di sini juga enggak hanya pendidikan loh. Kita juga butuh bermain. Nanti kontennya ada juga permainan. Dan jangan lupa kasih komentar atau kasih kritik dan sarannya mengenai konten ini. Oke? Jangan lupa ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy you. Belajar bersama Happy dan Ayu.